Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan engine cooling system. Pertama, kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Saya sendiri, Rizky Wiransa, sebagai moderator. Saya Muhammad Fahri sebagai presentator pertama. Saya Ramza Barino Karyansa sebagai presentator kedua. Saya Suci Ramadan sebagai presentator ketiga. Saya Nova Rahmatullah sebagai presentator keempat. Saya Muhammad Insarul Kamil sebagai presentator kelima. Baiklah, prinsip sistem pendingin. Sistem pendinginan adalah suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating atau panas yang berlebihan pada mesin agar mesin bisa bekerja secara stabil. Fungsi dari sistem pendingin pada kendaraan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya overheating. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran bahan bakar dengan udara dapat mencapai temperatur sekitar 2500 Celcius pada ruang bakar. Panas yang cukup tinggi ini dapat merusak logam atau bagian lain yang digunakan pada motor. Hal ini disebabkan karena logam dan minyak pelumas pada suhu yang tinggi akan merusak komponen-komponen pada mesin, dan apabila motor tidak dilengkapi dengan sistem pendinginan dapat merusak bagian-bagian dari motor tersebut. Yang kedua, mempertahankan temperatur motor. Temperatur motor harus dipertahankan agar selalu pada temperatur kerja yang efisien. Yang ketiga, mempercepat motor mencapai temperatur kerja. Mempermudah pencapaian suhu kerja pada awal pengoperasian mesin. Yang keempat, memanaskan ruangan di dalam ruang penumpang. Pemanasan ruangan di dalam ruang penumpang berlaku pada negara-negara yang mengalami musim dingin. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramzah. Ya. Baik, selanjutnya komponen-komponen sistem pendingin. 1. Electric fan. Fungsi electric fan adalah menjaga suhu air pendingin sesuai suhu kerja mesin, mendinginkan kondensor AC sesuai dengan suhu yang diatur, dan meringankan beban mesin agar lebih efisien. Penggunaan kipas pendingin elektrik ini dapat menambah angka efisiensi bahan bakar pada mesin. Yang kedua, radiator. Radiator berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan air pendingin yang menyerap panas dari mesin dengan cara membuang panas tersebut melalui sirip risip radiator. Air dari radiator tersebut dikirim ke bagian yang didinginkan melalui selang radiator, baik dari radiator ke blok silinder ataupun dari blok silinder ke radiator. Yang ketiga, termostat. Termostat tidak bekerja pada suhu di bawah 80 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, termostat menutup sehingga air hanya beredar di sekeliling blok silinder, tidak sampai ke radiator. Dengan demikian, suhu motor dapat dikendalikan. Fungsi termostat yaitu untuk mengendalikan suhu mesin hingga mencapai suhu kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Suci. Baiklah, yang keempat ada water pump, berfungsi untuk memompa air pendingin yang berasal dari radiator ke dalam mesin. Seperti namanya sendiri, ini adalah untuk memompa air yang sudah didinginkan secara sempurna dan akan dipompa oleh water pump untuk masuk ke dalam mesin. Selanjutnya itu ada temperatur sensor, merupakan sensor pendingin yang berfungsi untuk mengontrol panas mesin dengan cara membaca panas air pendingin yang kemudian ditampilkan di panel dashboard. Selain itu, sensor panas juga difungsikan untuk menghidupkan kipas pendingin elektrik. Selanjutnya ada silinder block, berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. Hasil bahan yang dibakar tadi akan berupa energi ekspansi yang akan menggerakkan piston. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Naval. Oke, selanjutnya 7. Turtle body. Fungsi utama dari turtle body adalah saluran utama yang nantinya dilalui udara sebelum dialirkan ke intake manifold. 8. Intake manifold. Intake manifold berfungsi sebagai saluran udara ke mesin mobil. Udara yang berasal dari luar mobil disap masuk ke dalam silinder mesin. Udara ini akan mengalir melalui beberapa bagian, mulai dari saringan udara, turtle body, intake manifold, hingga terakhir masuk ke silinder mesin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Insan. Yang kesembilan, heater core. Heater core merupakan alat yang berfungsi untuk menghangatkan udara di dalam mobil. Baiklah teman-teman, ini adalah gambar dari komponen engine cooling system. Yang pertama di sini ada radiator, ada electric fan atau kipas elektrik,
ada water pump, pompa air, ada temperatur sensor, ada juga termostat, dan ada blok silinder. Nah, di sini juga ada throttle body dan ada intake manifold. Disinilah penurunan suhu terjadi karena adanya bantuan dari cooling tersebut atau air cooling tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.